Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini kita akan membawakan kembali alur cerita drama romantis dari Thailand yang berjudul Love Like. Drama ini akan menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Plaifah yang bercita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Namun sayangnya, impian tersebut tidak disetujui oleh kekasihnya yang bernama Meg. Hal itu dikarenakan Meg merupakan seorang penulis buku traveler yang sering bepergian. Jika Plaifah bekerja sebagai pramugari, maka intensitas waktu mereka untuk bertemu akan semakin sedikit. Namun, Plaifah diam-diam mendaftar masuk ujian untuk menjadi pramugari dan ternyata dia berhasil diterima. Plaifah pun mengikuti pelatihan secara diam-diam, tetapi akhirnya Meg mengetahuinya dan meminta Fah untuk memilih antara cinta atau impiannya. Nah, gimanakah keseruan cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Numek atau kita panggil dengan Meg. Dia kesal karena orang yang membawakan tiket pesawatnya terlambat datang, padahal dia sudah menunggu cukup lama di bandara. Setelah pria yang ditunggu itu datang, Meg meminta agar lain kali biarkan saja dia yang mengurus tiketnya sendiri. Nampaknya Meg tidak terlalu bersemangat untuk perjalanan kali ini. Terlebih lagi saat ia mengetahui penerbangannya menggunakan pesawat Thai Airways. Pria itu mengatakan bahwa bosnya ingin Meg mendapatkan perjalanan yang nyaman. Lain kali tanya padaku dulu sebelum membeli tiket penerbangan, pinta Meg sambil pergi dengan kesal. Alasan mengapa Meg tidak ingin penerbangan menggunakan Thai Airways adalah karena seseorang, yaitu karena Plaifah, mantan pacarnya yang merupakan pramugari di maskapai tersebut. Kita pun dibawa flashback. Meg menghampiri Pah yang sedang menunggunya di kafe. Ia bertanya mengapa dia tidak meminum minuman pesanannya karena esnya sudah mencair. "Karena aku menunggumu. Nah, sekarang aku bisa meminumnya," jawab Plaifah sambil menyedot minumannya. Meg menunjukkan sebuah buku pada Plaifah. Itu adalah buku London Guidebook, karya terbaru Meg. Plaifah memuji buku pacarnya itu sangat bagus. Ia merasa cemburu karena ia juga ingin traveling. Meg berjanji saat mereka liburan nanti, mereka akan traveling ke London bersama. Tapi menurut Pah itu akan sulit karena ia sudah bekerja sekarang. Pah tidak mau liburannya tergesa-gesa karena ia ingin menikmatinya. Kembali ke masa sekarang, saat Meg akan menuju gate ruang tunggunya, Meg melihat seorang pramugari dari belakang tanpa melihat wajahnya. Namun, Meg tahu bahwa itu adalah Plaifah. Melihat Plaifah membawanya kembali pada ingatannya di kafe itu, percakapannya dengan Pah sebelum mereka bertengkar dan putus. Saat itu Plaifah mengatakan betapa menyenangkannya bekerja sebagai pramugari. Ia bisa bekerja dan traveling dalam waktu bersamaan. Tapi Meg malah mengatakan pendapatnya mengenai pekerjaan pramugari yang membuat Fah kesal. Meg merasa khawatir karena pekerjaan seperti itu menuntut Fah untuk selalu pergi jauh dan ia mengkhawatirkan keselamatan pacarnya. Tapi keinginan Fah untuk meraih pekerjaan impiannya sangat besar. Ia tetap mendaftarkan diri dan berhasil lolos seleksi menjadi pramugari untuk maskapai Thai Airways. Besoknya, Fah ikut kelas pelatihan tanpa memberitahu Meg. Saat melihat laptopnya, Meg pun mengetahui jika Fah sudah diterima bekerja dan menghadiri kelas pelatihan. Meg merasa kecewa karena Fah tidak jujur padanya. Meg menjemput Fah di pusat pelatihan, tapi ia malah melihat Fah sedang bercanda akrab dengan seorang pria. Fah mencoba menjelaskan sesuatu, tapi Meg tidak peduli dan tetap pergi. Saat di rumah, Meg juga masih marah dan tidak ingin berbicara dengan Fah. Sambil menangis dan memeluk Meg, Fah minta maaf karena sudah merahasiakan semuanya. Ia memohon agar Meg membiarkannya menjalani pekerjaan impiannya. Ia sudah bekerja keras untuk bisa mencapai semua ini. "Lalu bagaimana denganku? Pernahkah kamu memikirkanku?" tanya Meg. Itulah alasan mengapa Fah tidak mengatakannya pada Meg. Karena ia tahu pacarnya itu tidak akan setuju. "Kau mengetahuinya, tapi kau tetap melakukannya." Meg semakin marah dan berteriak. Pah merasa alasan Meg tidak masuk akal, padahal selama ini ia selalu mendukung apapun yang Meg lakukan dan membiarkan Meg mendapatkan pekerjaan yang selalu Meg impikan. "Kau pergi kemanapun, bahkan kita sering tidak bertemu satu sama lain. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkannya. Sekarang aku juga ingin melakukan pekerjaan impianku. Mengapa kau tidak membiarkan aku melakukannya?" Menurut Meg, itu artinya ia tidak lebih penting dari impian Pah. "Apakah mimpimu lebih penting daripada cinta kita?" tanya Meg. Meg meminta Plaifah membuat keputusan.
Di antara impiannya dan cinta, mana yang akan Playpah pilih? Kemudian keesokan harinya, Playpah pergi ke kantor pusat. Ia sepertinya telah membuat keputusan. Temannya yang bernama Son meminta Playpah untuk memikirkan hal ini kembali karena impian Pah sudah dekat. Kata-kata Playpah semalam sepertinya menyadarkan Meg. Ia berkata pada rekannya yang datang menyusulnya ke rumah bahwa ia tidak akan menyelesaikan bukunya kali ini karena ia berniat berhenti. Temannya meminta Meg untuk berpikir lagi. Berhentinya Meg yang tiba-tiba akan berpengaruh pada banyak orang di kantor. Mereka juga membutuhkan buku Meg untuk pameran mendatang. Ia meminta Meg memikirkan posisi orang lain juga karena ini menyangkut pekerjaan impiannya. Lagi-lagi soal mimpi, kata Meg. Kenapa? Memangnya kau tidak punya mimpi? Meg menjawab, mimpinya adalah memiliki banyak uang untuk membuat orang yang dicintainya hidup dengan nyaman. Setelah temannya pergi, Meg melihat miniatur pesawat dan nampak memikirkan sesuatu. Kemudian Playpah pulang dan mengambil kopernya. Meg bertanya kemana Pah akan pergi sambil membawa koper itu. Sambil menangis, Pah menjawab bahwa ia datang untuk memberikan jawabannya. Ia memilih untuk mengikuti impiannya dan akan keluar dari kehidupan Meg. Flashback pun berakhir. 3 orang tante-tante yang agak mirip om-om masuk ke ruang tunggu VIP yang sama dengan Meg. Mereka tidak henti-hentinya memuji kemewahan fasilitas yang tersedia. Meg sungguh kelihatan bete dengan keributan yang mereka buat, tapi ia tetap diam saja. Tapi ada seorang gadis muda yang berani menegur mereka. Gadis itu ternyata keponakan dari salah satu tante itu. Meg yang tidak tahan memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Kemudian, Meg tidak sengaja tertabrak oleh seorang remaja cowok. Anak cowok itu minta maaf karena ia sedang kebingungan mencari neneknya yang tiba-tiba menghilang. Anak cowok itu bernama Pata. Kemudian Meg mengajak Pata untuk melaporkannya ke bagian informasi. Tidak lama setelah itu, nenek berhasil ditemukan. Pata sangat berterima kasih karena Meg sudah membantunya. Playpah ditegur seniornya karena terlambat, padahal ini adalah penerbangan pertamanya. Salah satu senior dari Playpah juga tampaknya ada yang tidak menyukainya. Kemudian, para pramugara dan pramugari diminta menuju posisinya masing-masing. Playpah berdiri di pintu kabin menyambut penumpang. Ternyata, Playpah dan Meg berada di penerbangan yang sama. Hanya saja mereka belum mengetahuinya karena saat Meg masuk, Playpah sedang membantu Pata dan neneknya menuju tempat duduk mereka. Saat pesawat take off, gadis keponakan Tante Hebring kelihatan ketakutan. Ia mencengkram kursinya erat-erat. Pata bertanya, apakah gadis itu baik-baik saja? Gadis itu pun menggeleng dan mencengkram erat tangan Pata. Pata sih senyum-senyum saja. Kemudian Playpah sangat terkejut saat mengetahui penumpang yang tak sengaja ia tumpahkan airnya ternyata adalah Meg. Mereka berdua tenggelam dalam rasa terkejut masing-masing sampai akhirnya kepala pramugari datang menegur Pah. Meg mengatakan dirinya baik-baik saja. Kepala pramugari minta maaf dan sebagai kompensasi, Meg boleh pindah dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Trio tante yang mengetahui hal tersebut langsung merasa iri. Mereka berencana akan melakukan hal yang sama. Akhirnya, Meg pindah ke kelas bisnis. Kepala pramugari meminta Playpah untuk melayani Meg secara khusus dan pastikan agar kecerobohan seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Salah satu dari senior Pah melihat dengan sinis dan mulai bergosip, tapi rekannya pergi tak menggubrisnya. Nenek khawatir gadis keponakan Tante Hebring akan merasa lapar nantinya karena menolak semua makanan dan minuman yang ditawarkan pramugari. Pata mengatakan untuk tidak mengkhawatirkannya. Sesekali Pata mencuri pandang-pandang pada gadis itu yang hanya fokus pada earphone-nya dan menatap jendela. Trio tante memulai aksinya. Mereka memanggil kepala pramugari dan minta dibawakan air. Setelah itu, tante baju hitam menumpahkan sendiri minumannya. Tapi kepala pramugari hanya memberikan tisu saja. Tante itu tidak terima dan minta ganti rugi agar dipindahkan ke kelas bisnis. Tapi kepala pramugari berkata mereka tidak bisa memberikan hal tersebut pada sembarang orang. Kepala pramugari akhirnya memberikan mereka tambahan makanan sebagai gantinya. Tante baju ungu pun berkata setelah ini adalah gilirannya dan ia yakin rencananya akan berhasil. Nenek terus bertanya apakah gadis earphone benar-benar tidak akan makan sesuatu karena penerbangan mereka akan lama. Gadis earphone pun menolak dengan sopan dan berkata ia tidak ingin apa-apa. Pata menengahi keduanya. Ia berkata pada gadis earphone kalau sifatnya memang seperti itu. Gadis earphone juga sesekali mencuri pandang pada Pata sambil tersenyum melihat keakraban Pata dan nenek. Kemudian, Playpah membawakan makanan untuk Meg. Meg bertanya, apakah tidak ada menu lain selain ikan? Playpah menjawab,
Selain ikan, menu lainnya hanya ayam. Karena ia tahu Meg tidak makan ayam, makanya ia membawakan ikan. Meg tidak menyangka Playpah masih ingat hal itu. Playpah yang gugup memilih pergi untuk mengambil air minum. Kemudian Playpah kembali membawakan jus apel. Ini minuman kesukaanmu. Meg mengingatnya sambil tersenyum. Playpah yang lagi-lagi gugup kemudian permisi. Setelah Playpah pergi, senior Judas menghampiri Meg menawarkan teh dan kopi. Ia juga memberitahu Meg kalau teh adalah minuman favoritnya, tapi Meg menolaknya. Trio tante tadi memulai aksinya kembali. Mereka pura-pura menggigil kedinginan karena AC-nya sangat dingin. Saat Pah menawarkan selimut, mereka tentu menolaknya. Kepala pramugari akhirnya turun tangan lagi dan memperbolehkan trio tante pindah tempat duduk. Tapi di kursi paling belakang kelas ekonomi karena di kelas bisnis AC-nya super dingin dan kursi kelas paling belakang kelas ekonomi lah yang paling hangat. Trio tante tersebut masih juga tidak menyerah. Kali ini mereka berpura-pura sesak napas. Saat Playpah akan mengambilkan inhaler, trio tante langsung berlari menerobos masuk ke kelas bisnis. Kepala pramugari pun lagi-lagi turun tangan untuk menghadapi mereka. Kepala pramugari menjelaskan jika mereka ingin pindah tempat duduk ke kelas bisnis, mereka bisa melakukannya dengan syarat harus menambah biaya. Trio tante itu protes. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah Meg yang bisa dengan mudahnya pindah ke kelas bisnis. Meg yang mendengar hal itu sedari tadi akhirnya memperlihatkan boarding pass-nya pada trio tante. Ternyata sebenarnya Meg penumpang kelas bisnis. Setelah melihat hal itu, trio tante itu kembali ke tempat asalnya dengan malu. Hal ini membuat Playpah ditegur lagi oleh kepala pramugari. Senior Judas mengatakan itulah alasannya ia tidak suka bekerja sama dengan anak baru karena hanya membuatnya lebih lelah. Dari kursinya, Meg melihat Pah dengan khawatir. Ia lagi-lagi teringat akan waktu kebersamaannya dengan Pah. Saat itu, Playpah berkata jika ia sangat iri pada burung yang bisa terbang. Playpah membayangkan betapa menyenangkannya jika ia bisa bekerja di langit. Kemudian, Meg menyarankannya untuk bekerja jadi pembersih jendela gedung bertingkat saja. Kemudian, Pah mengelap wajah Meg dengan sapu tangan seolah-olah itu adalah jendela gedung. Pah membawakan selimut untuk Meg, dan Meg bertanya apa alasan Pah melakukan semuanya. Belum sempat Pah menjawab, teman pria Pah datang. Pria itu adalah teman Pah yang pernah Meg lihat waktu itu. Ia minta maaf karena ia tadi terlalu sibuk, jadi tidak sempat membantu Pah. Kemudian Meg teringat di hari saat Pah memutuskannya dan pergi dari rumah. Pria itu ternyata menunggu Pah di luar. Raut wajah Meg jelas terlihat kesal dan cemburu. Seperti dugaan nenek, gadis Irpun akhirnya merasa lapar. Melihat gadis itu terus memegang perutnya, Patah jadi tertawa. Akhirnya nenek menyuruh Patah untuk memberikan roti yang mereka punya. Saat Playpah mengantarkan snack untuknya, Meg bertanya bagaimana Pah bisa yakin jika pacar baru Pah itu tidak akan mempermainkannya. Meski bingung siapa yang Meg maksud sebagai pacar barunya, Pah mengucapkan terima kasih atas kepedulian Meg. Tapi Pah menyarankan agar Meg menyimpan kepeduliannya untuk pacar baru Meg sendiri. Rupanya Meg dan Pah sama-sama salah paham. Di hari Pah memutuskan untuk pergi dari hidup Meg, awalnya Pah berniat menunda impiannya, tapi ia malah melihat seorang wanita keluar dari kamar Meg, hingga akhirnya Pah berubah pikiran dan meminta putus. Dan saat Meg mengejar Pah, ia malah melihat Pah pergi bersama seorang pria. Awalnya aku memilih cinta, tapi itu hanya membuatku sakit, kata Pah. Kemudian, trio tante tadi akhirnya menyerah juga bahwa mereka memang tidak bisa pindah ke kelas bisnis, tapi mereka ingin menikmati semua servis yang tersedia di penerbangan. Kemudian mereka memanggil Fah dan mulai meminta ini itu. Pertama selimut, bantal, air minum, bahkan tambahan makanan. Kepala pramugari melihat itu dan mungkin karena kesal, ia menyuruh Pah untuk menyajikan semua makanan yang ada pada trio tante itu. Tapi tentu saja sebenarnya kepala pramugari marah pada Pah karena tidak bisa menangani mereka. Kepala pramugari mengatakan pada Pah bahwa seorang pramugari bukan hanya tentang kecantikan, tapi tak bisa melakukan apapun. Ia merasa sepertinya Pah tidak cocok untuk berada di sana. Kepala pramugari bahkan menyarankan Pah untuk mengundurkan diri karena di luar sana masih banyak orang yang lebih serius dan menginginkan posisi Pah. Setelah Pah sendirian, Meg menghampirinya dan bertanya apakah seperti ini impian Pah. Pah menghapus air matanya dan minta maaf karena tidak seharusnya ia terlihat seperti itu di depan penumpangnya. Pah ingin pergi, tapi Meg menahannya karena Pah diberi tugas untuk melayaninya. Meg memberikan sapu tangannya pada Pah. Pah teringat itu adalah sapu tangan yang pernah ia gunakan untuk mengelap wajah Meg saat mereka bercanda dulu.
Pah tidak menyangka Meg masih menyimpannya. "Hapus air matamu dengan itu," kata Meg. Meg bertanya mengapa Pah sangat ingin menjadi seorang pramugari, tapi Pah enggan menjawab dan permisi pergi. Scene pun beralih. Patah mengatakan kepada nenek untuk minum obatnya. Nenek mengatakan kalau ia merasa baik-baik saja, jadi Patah tidak usah khawatir. Gadis Irpon bertanya alasan Patah dan nenek pergi ke Jepang. Patah mengatakan kalau ia ingin bertemu ibunya, sementara gadis Irpon itu bercerita kalau sebenarnya ia tidak ingin pergi, tapi ia harus mengajak tantenya jalan-jalan. Nenek memuji gadis Irpon yang sama baiknya seperti Patah karena mau merawat orang dewasa. Nenek berkata kalau ia ingin pergi ke toilet dulu, baru setelah itu ia akan minum obatnya. Saat baru beranjak dari kursi, nenek malah merasa pusing dan tubuhnya oleng. Pah segera menolongnya dan mendudukkannya kembali. Pah kemudian mengarahkan nenek untuk tenang dan mengambil napas dalam-dalam perlahan. Sambil mengipasi nenek, Pah mencoba mengajak nenek untuk ngobrol sedikit, sehingga nenek tanpa sadar mulai kembali membaik. Meg tersenyum menyaksikan semua itu dari jauh, begitu juga dengan kepala pramugari. Kemudian nenek tertidur dan Patah menyelimutinya. Gadis Irpon mengingatkan Patah agar langsung membawa nenek ke rumah sakit setelah sampai nanti. Gadis Irpon berkata bahwa ia belum pernah merawat seseorang seperti Patah, dan setelah melihat Patah, ia merasa harus juga merawat tantenya karena selalu menimbulkan masalah. Kemudian, tanda pesawat akan segera landing berbunyi. Pah permisi pada Meg karena ia harus kembali bekerja. Pah berharap semoga perjalanan Meg di Jepang kali ini menyenangkan. Meg sungguh ingin menghentikan Pah, tapi semua penumpang telah diminta untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian, Meg menulis dalam diarinya mengenai apa yang ia dapatkan dari perjalanannya kali ini. Tapi di antara semua itu, hal terpenting yang ia sadari adalah kenyataannya cinta yang coba ia lepaskan ternyata masih tersimpan dengan baik dalam hatinya, dan juga masih pada orang yang sama. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Tokyo. Semua penumpang telah turun, sementara Meg menunggu giliran paling akhir. Meg seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia mengurungkannya karena ada kepala pramugari juga di sana. Meg dan Pah hanya saling menatap tanpa ada yang berbicara, sampai akhirnya Meg benar-benar pergi. Gadis keponakan Tante heboh tadi ternyata bernama Preo. Setelah saling berpamitan, Patah dan Preo saling bertukar ID line. Kemudian, Preo menghampiri tante-tantenya yang sedang heboh berselfie ria di depan banner Welcome to Japan. Ia meminta trio tante untuk berhati-hati, untuk menjaga sikap, karena sekarang mereka ada di negara orang. Kali ini Preo ngasih taunya secara baik-baik, nggak marah-marah seperti sebelumnya. Meg baru teringat bahwa ia meninggalkan diarinya di pesawat. Ia pun pergi ke bagian informasi, tapi petugas mengatakan bahwa mereka tidak menemukan diarinya Meg. Kemudian Meg bernarasi, "Aku telah mengunjungi banyak negara di dunia ini sendirian. Biasanya aku pergi mengunjungi tempat-tempat yang aku inginkan dan aku memikirkan seseorang yang aku cintai. Tapi sekarang, kerinduanku tidak ada artinya jika tidak bisa saling berdampingan atau berpergian bersama. Bagaimanapun menakjubkannya tempat yang aku kunjungi, itu semua tidak ada artinya jika aku tak bisa membuat orang yang aku cintai melihat itu semua." Kemudian, scene pun beralih. Pah masuk ke sebuah restoran. "Pah, mengapa kau di sini?" Ternyata Meg juga ada di sana. Pah mengatakan jika hotelnya berada di sekitar daerah itu, dan ia teringat restoran ini dari dalam guidebooknya Meg. Pah pun mengambil sesuatu dari tasnya. Ternyata itu adalah diari Meg. Meg mengira dia telah benar-benar kehilangan diari itu. Ternyata senior Judas Pah yang menemukan diari itu dan menyuruhnya untuk memberikan kebagian informasi. Tapi saat itu Pah bisa mengetahui jika itu adalah milik Meg. Makanya ia tetap menyimpannya. Meg berkata bahwa ia lagi-lagi meninggalkan sesuatu yang penting miliknya. "Apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku?" tanya Pah. Meg bertanya, setelah dari restoran, apakah Pah punya rencana lain? Belum sempat Pah menjawab, teman pria Pah masuk juga ke restoran dan memanggil Pah. Kemudian, Meg mengatakan jika apa yang akan ia katakan bukanlah sesuatu yang penting. Meg berterima kasih karena Pah telah mengembalikan diarinya, lalu ia pergi meninggalkan Pah. Kemudian, Meg berjalan-jalan di taman. Ia seperti sedang menulis materi untuk buku barunya. Ia pun terkejut saat melihat pria yang selalu bersama Pah sedang berjalan bergandengan tangan dengan wanita lain. "Bodohnya aku," sesal Meg. Ia menyadari bahwa pria itu bukanlah kekasih Pah. Meg kembali ke restoran, tapi Pah sudah tidak ada di sana.
Waktu pun berlalu. 7 hari kemudian, hari ini Meg kembali ke Thailand dan menggunakan maskapai yang sama seperti sebelumnya. Namun Meg kecewa karena Pah tidak bekerja di penerbangan itu. Ia telah meminta dipindahkan ke penerbangan lain. Namun ternyata, Pah bukan menukar tugasnya ke penerbangan lain, tapi ia menukar posisinya dari pramugari menjadi penumpang biasa. Meg pun terkejut melihat Pah menghampirinya dan minta izin untuk duduk di sebelahnya. Saat Pah menemukan diari Meg, ternyata Pah melihat jika Meg masih menyimpan foto-fotonya tersimpan di sana. Juga tulisan Meg yang mengatakan bahwa Meg masih sangat mencintainya. "Pah, maafkan aku, juga segala sikap burukku selama ini," kata Meg. "Aku juga telah salah," jawab Pah. "Jadi sekarang di antara mimpi dan cinta, mana yang akan kau pilih?" tanya Meg. Pah menjawab jika ia sebenarnya tidak memilih salah satunya dari awal. "Apa yang aku inginkan adalah melihat orang yang kucintai bahagia, entah kita bisa bersama atau tidak. Kau berpikir bahwa aku memilih mimpiku kan? Tapi sebenarnya aku selalu membawa cinta itu bersamaku." Cerita pun diakhiri dengan Meg dan Pah kembali bersama dan menjalin hubungan cintanya lagi. Kemudian mereka pun traveling bersama-sama keliling dunia. Dan film pun berakhir.